Halo Sobat Penggiat Alam, balik lagi dengan saya Fajar Eko Prasetyo di Cerita Pendaki. Pada kesempatan kali ini saya tidak bercerita sendiri, saya ditemani oleh teman saya Rian. Dia teman satu desa saya. Di sini kita mau cerita tentang pengalaman yang tidak biasa, pengalaman mendaki yang cukup horor sih kalau kita Horor banget. horor banget sih, pokoknya horor banget. Yaitu kejadian di tahun 2015 ya. Ya, kejadian itu di tahun 2015 kita nanjak dan salah satu teman kita kemasukan di Gunung Slamet. Asli itu parah banget sih. Jadi singkat cerita, waktu itu saya dan teman-teman kuliah saya berangkat dari Semarang. Kita ber-13 orang dari Semarang dulu. Waktu itu kita juga nggak saling kenal sih. Kontak saya ngajak teman saya ngajak temannya lagi. Akhirnya kita ber-13 berangkat dari Semarang menuju ke Purbalingga. Namun karena memang waktu itu saya juga sudah mengira karena bulan Sura ya, itu kan memang kondisi kalau di gunung bulan Sura kan lebih gimana ya, kayak lebih mencekam gitulah. Ya akhirnya saya mengabari teman saya di rumah, dua orang sih sebenarnya. Yang satu ini teman saya Rian dan yang kedua itu Anggi. Ya setelah berdiskusi akhirnya mereka pun berdua mau. Kita berangkat dari Semarang 13 orang sekitar pukul 3 sore. Iya kalau nggak salah 3 sore. Kita berangkat dari sana, berangkat santai lah, nyampe di Wonosobo. Nah di Wonosobo ini kita ketemu satu teman lagi, yaitu temannya Soleh. Dia pengen ikut nanjak nih. Nah yaudah kita bareng lah, akhirnya ya ikut. Berarti 14 kan dari Wonosobo. Tiba di rumah saya yaitu sekitar pukul 11 malam. Iya 11 malam kita baru tiba di rumah. Bayangin, parah banget sih itu. Dari jam 3 sore dari Semarang nyampe sini sekitar jam 11. Ya emang karena kita banyak istirahat juga sih waktu itu. Nah sampai di sini ya udah kita makan terusan ngobrol lah, akhirnya tidur. Ya nyampe pada pagi harinya sekitar pukul 7 si Rian sama si Yanggi datang ke rumah. Akhirnya kita pun packing lah, beres-beres. Akhirnya setelah segala perbekalan cukup, kita berangkat dari rumah sekitar pukul 9 ya. 9 pagi. Sekitar pukul 9 pagi kita berangkat dari rumah saya menuju ke base camp Bambangan. Di tengah perjalanan ban motornya si Rian sama Yanggi itu bocor waktu itu. Jadi perjalanan yang harusnya 2 jam akhirnya molor. Sampai sana sekitar 3 jam. Waktu itu berarti sekitar zuhur ya kita nyampe di setengah 12 kita zuhur. Sekitar zuhur lah kita tiba di pos Bambangan. Waktu itu kondisinya ramai banget ya. Ramai banget parah asli. Iya sih weekend benar. Malam minggu ya. Malam Sabtu. Kita kan sekarang malam Sabtu. Malam minggu kan. Malam minggu. Nah, nyampe sana zuhur, kondisi udah ramai banget kan. Kita buru-buru nih, registrasi. Akhirnya setelah registrasi dan segala macam beres, akhirnya kita mulai pendakian. Nah mulai pendakian, kalau dulu kan jalurnya beda nih sama yang sekarang. Kalau dulu kita itu setelah Gapura kita ambil ke kanan lewat jalan setapak. Kalau sekarang kan udah nggak boleh nih. Kalau sekarang kita harus ngikutin jalur pendakian. Pendakian yang jalan jalan berbatu gitu yang cukup luas lah. Jalan desanya dia. Kalau dulu itu kita habis Gapura persis nih, kita belok ke kanan ya. Lewat jalur pertanian. Iya lewat jalur pertanian. Lewat lapangan juga kan ya. Kalau sekarang kan udah nggak boleh. Nggak tahu sih kenapa alasannya. Ya mungkin karena jalur pertanian jadi nggak boleh. Iya mungkin, ataupun longsor, nggak tahu sih alasan pastinya. Ya singkat cerita kita jalan nyampe pada akhirnya kita
tiba di sebuah lapangan. Kalau jalur yang dulu, ya para pendaki yang dulu mungkin tahu lah, di lapangan, habis lapangan kan masih perkebunan cemara ya. Ya perhutani. Ya perhutani lah, setelah kebun warga persis. Nah di situ karena di perjalanan kondisinya rame banget, akhirnya kami berdiskusi nih waktu itu. Saya memutuskan untuk naik duluan, 2 orang ya sebenarnya ya, saya sama si Alpin waktu itu. Ya akhirnya kita nanjak duluan, yang sisanya itu jalan pelan. Kenapa kita nanjak duluan 2 orang? Karena memang ditakutkan nantinya nggak dapat tempat ya. Akhirnya ya saya pun memutuskan untuk jalan duluan sama Alpin. Nyampe di pos 7 itu sekitar pukul 5:15 kalau nggak salah. Akhirnya kita pun bangun tenda, saya dan Alpin pun bangun tenda waktu itu. Setelah itu kami pun istirahat. Nah, kejadian-kejadiannya itu dimulai dari pos 1 ya sebenarnya ya. Dari pos 1. Nah, mungkin Rian sendiri yang cerita, soalnya dia yang ikut rombongan yang sisanya itu. Yang berarti berapa ya? Kan 16 orang, berarti tinggal 14 orang. 14 orang, tapi yang 2 kan naik dulu. iya naik duluan juga. Tapi nggak bareng kita sih, maksudnya Di bawah. di bawah kita lah. Di tengah-tengah jadi. Iya, di tengah-tengah. Ya mungkin bisa diceritakan kan kondisinya kayak gimana, maksudnya kejadian-kejadian apa gitu. Iya tuh sebelumnya kami tuh berombongan tuh berangkat dari base camp itu biasa aja tuh, nggak ada apa-apa. Kita santai jalan dari base camp sampai pos 1 kita kan terpecah tuh. Yang 2 si Fajar sama si Alvin naik, 2 teman lagi yang anak Kudus ya. Iya, yang anak Kudus itu dia naik tapi di belakangnya Fajar nggak bareng. Jadi kita terpecah dari 3 tim. Yang tim 2 itu di belakangnya Fajar, tim satunya yang diriin tenda itu tadi. Nah, singkat cerita, saya udah naik sampai dengan pos 1, kami pisah di pos 1. Dari pos 1 kami istirahat agak lama, makan dulu, makan mendoan, makan, pokoknya makan dah. Ada yang sempet juga si Tegar tuh, dia bikin mie juga dia di situ. Di pos 1 itu berarti makan dulu ya. Soalnya di pos 1 itu paling nyaman sih kalau buat istirahat, soalnya ada shelter kan ya. Shelternya ada. Jadi ada yang jualan, ada shelternya. Jadi kami tuh terlalu nyaman di situ. Makan waktu agak lama, nggak sekitar berapa, hampir lah setengah jam gitu kami istirahat di pos 1, lalu kami lanjut. Waktu itu dari pos 1 sampai dengan perjalanan pos 1 menuju pos 2 itu kami gerimis. Jadi kami udah pakai mantel, pokoknya udah pakai jas hujan tuh udah. Dari pos 1 itu berarti. Dari pos 1 udah gerimis. Soalnya kita dari nanjak pertama tuh kan kita ketemu nggak gerimis itu kan dari base camp sampai dengan pos 1. Dari pos 1 sampai sampai pos 1, dari pos 1 sampai 2 itu kan cuacanya gerimis, mendung dulu kan, terus gerimis. Nah, itu kita mulai tuh dari pos 1 tuh udah mulai tuh. Aku kan depan sendiri, si Tegar. Belakangnya ada belakangnya Tegar tuh si Putra. Terus belakangnya lagi ada si Fariza ya. Terus seterusnya sampai lanjutnya, saya tuh pokoknya depannya saya Anggi, terakhir saya. Saya pokoknya di mana-mana, entah daki di mana pun terakhir pasti saya yang pegang center. Biasanya kalau pesan malam. Singkat cerita saya naik itu berjalan sekitar 15 menit. Nah, itu udah mulai ada gangguan itu berarti. Itu kami dengar, sumpah ngomongnya merinding nih, Cuk. Dia tuh keluar dari pos 1 naik 15 menit mulai ada suara gamelan. Ya, tapi emang itu sih ya, kalau emang itu pas banget bulan Sura kan. Kalau emang bukan mitos sih, emang kita percaya kita beberapa kali naik ke situ juga. Kalau di bulan Sura kan di atas pos 1 udah pasti ya, sering banget lah pasti kalau bulan Sura denger gamelan, kadang pengajian, kadang gitu ya. Nah, itu terus gimana berarti? Denger gamelan, aku tuh diem. Si Anggi juga diem, cuman dia udah nengok ke belakang, dia udah kode ke aku, jangan bilang gitu. Oke, udah. Kita naik terus. Itu udah perasaan itu udah takut. Soalnya kalau dibilang saya paling dekat nih, Purbalingga dekat dengan Pos Bambangan, tapi saya baru pernah naik pertama ke Gunung Selamet itu baru pertama kali itu. Kalau si ini kan udah keberapa kali sih? Udah berapa sih? Nggak tahu sih, keempat kalinya. Kalau saya pertama kalinya.
Wah, singkat cerita kita udah naik tuh sampai dengan udah di pertengahan pos. Tuh sampai pertengahan pos 1 dan pos 2 tuh masih didengerin. Udah merinding terus kan. Nah, akhirnya nyampe lah. Cuekin terus. Kalau aku sih cuek. Ya nggak tahu sih yang depan yang itu dengar. Gimana gitu ya. Belum, karena yang lain tuh belum cerita. Biasanya mereka dengar sesuatu juga nggak cerita. Naik, singkat cerita udah naik sampai dengan pos 2. Nyampe di pos 2 istirahat lagi di situ. Nah di pos 2 tuh kami ngerasa nyaman soalnya ada pedagang. Iya banyak banget sih emang. Sekedar informasi juga ya. Kalau dari di Gunung Slamet itu emang setiap biasanya enggak, iya setiap pos sih kecuali pos 4 emang ya. Iya, dari pos 4 sama pos 6. Jadi pos 1, pos 2, pos 3, 5, 7 itu ada yang jualan pasti. Terus gimana di pos 2 itu? Di pos 2 kami istirahat lagi, terus ada yang ngeluarin rokok, mereka ngopi dulu, ada beberapa menit lah, sekitar 15 menit ngopi, ngerokok, kita jalan lagi. Ya. Nah jalan lagi, berjalan dari pos 2 sampai pos 3. Nah aku tuh nggak tahu kalau kita tuh dari pos 2 ke pos 3 kan lumayan jauh kan. Iya lumayan jauh sih. Paling jauh sih menurut aku, nanjak banget, paling jauh, pohon besarnya banyak banget. Dari pos 1 sih pokoknya, dari pos 1 sampai pos 5 itu kita benar-benar di dalam hutan sih, parah. Itu di pos 3 itu sekitar jam 2:30 kalau nggak salah tuh. Mau naik ke pos 3 itu 2:30 tuh udah gelap banget itu. Udah gelap, mendung, kabut, pakai mantel. Mantelnya tuh aneh-aneh semua kan, gak ada yang bawa mantel. Soalnya pendakian ini konyol karena perlengkapan yang kurang, jadinya ada yang pakai plastik, ada yang pakai mantel beneran. Pokoknya udah yang penting nggak basah aja. Udah nyampe di perjalanan tuh 15 menit kayaknya nggak nyampe deh, 20 menit temen aku tuh yang perempuan ada, sebut saja Bunga, dia bocor. Aduh parahnya dia bocor. Dia bilang di bawah, memang aku lagi mens, udah selesai sih, gitu kan. Lagi dapat udah selesai. Tapi pas di pos 2, antara pos 2 dan pos 3 dia tuh bocor. Aduh, parah banget sih dia katanya. Aduh. Terus akhirnya aku sih masih tenang-tenang aja karena aku nggak tahu bahwasanya nanti akan menjadi sesuatu hal, belum tahu ya. Positive thinking aja dulu thinking. Ya. Kita mikirnya pokoknya yang penting aman. Dari pos 2 dia tuh keluar jalur ke kiri tuh loh. Ke kiri kan ada dia kayak bekas camp gitu, bekas camp kecil gitu. 1-2 tenda di situ. Dia mungkin pasang pembalut, nggak tahu lah jelas. Nah begitu udah selesai, jalan lagi. Tuh kan jalan lagi sekitar 15 menit. Nah di situ aku memang lihat di situ ada monyet besar. Ya monyet lah. Saya positif aja itu monyet, bukan hal-hal yang lain, monyet. Tapi emang kadang juga lihat sih emang dulu juga aku pernah lihat waktu ya pendakian sebelumnya juga ya emang kadang adalah beberapa kera yang kelihatan di situ sih. Pokoknya pesen aku sih kalau ke Gunung Slamet lihat apapun itu nanti ya udah sih cuek aja, jangan ditunjukin, jangan intinya biasa aja lah. Biasa aja, cuekin. Pokoknya singkat cerita tuh temen aku ada satu namanya Putra, dia dari mana sih, Kerawang ya? Iya Kerawang ya. Dia tuh wah pokoknya dia yang paling konyol ya. Anak paling somplak, paling konyol dia. Iya sih, waktu itu. Iya. Dia bilang monyet. Paling heboh lah. Pokoknya dia heboh sendiri. Aduh, dalam hati aku bilang, aduh harusnya jangan bilang kayak gitu. Tapi gimana udah bilang kan, akhirnya terpaksa kami berhenti lagi, berjalan berhenti, aku briefing. Pokoknya nanti selanjutnya mau lihat apapun itu, tolong diem, jangan bicara apapun karena kita berjalan ini udah mau sore, pokoknya udah mau sore lah. Pokoknya cuacanya udah gelap. Ya, pokoknya biarin aja deh. Aku bilang cuekin aja gitu. Oh iya udah siap. Nah, kita jalan tuh sampai pos 3. Sampai pos 3 nyampe di pos 3. Sampai pos 3 aman. Kembali lagi ketemu sama pedagang-pedagang di situ. Ramai berarti di pos 3 ya? Iya, masih ramai. Jam berapa itu? Sekitar jam 4 ada? Jam 4 sampai jam 4 lah. Jam 4 lebih dikit ya. Soalnya agak jauh sih perjalanannya, agak jauh. Sih, pokoknya udah nanjak, pohon besar, gelap pula. Pokoknya jauh.
Udah nyampe di pos 3 istirahat lah kami. Ada sekitar lah 15 menit istirahat. 15 menitan lebih istirahat, kami ngopi-ngopi lagi, ada yang ngeluarin rokok dulu. Nah, aku tuh udah dari pos 3 sampai pos 4 aku udah janjian sama si Anggi. Anggi, gantian deh, kayaknya kamu di belakang, aku depan. Aku bawa carrier berat, kamu gak usah bawa carrier aja dulu. Jadi aku bawa daypack satu depan, carriernya satu belakang. Daypacknya punya si Adin loh ya? Iya, Adin. Namanya nama si Adin. Iya, ada namanya Adin. Dia pertama banget nanjak kayaknya. Jadi dia keberatan, pundaknya sakit. Jadi aku bantuin. Jadi aku bawa daypack depan satu, carriernya satu. Karena aku sama Anggi bawa carrier cuma satu, jadi kami gantian. Singkat cerita udah naik sampai pertengahan pos, sekitar 20 menit kurang lah, 20 menit. Dari pos 3 itu. Dari pos 3 kami naik. Istirahat Istirahat lah kami di antara pos 3 sampai pos 4 kami istirahat dulu sekitar pos bayangan ya? Di pos bayangan. Nah, di situ 2 orang udah nggak kuat. Satu orang tuh yang cewek itu nggak kuat. Temennya si Alay. Temennya si Alay nggak kuat. Kami manggilnya Alay. Dia nggak kuat. Akhirnya si Alay mutusin waktu itu, udah deh Des, kalian berangkat aja dulu, kami nyusul pelan-pelan di belakang. Nah, kami kalau kalian jangan nungguin kami, kalau kami nggak nyampe berarti kami bikin tenda darurat di sini ya. Oh ya udah lah, nggak apa-apa lah. Tapi beneran mau di camp di sini lah. Aku udah bilang kayak gitu sama si Alay. Lo sepi banget kan ya di situ kan? Banget. Cuma ada mereka. Cuma ada mereka di atas pos 3 lah. Ya sekitar naik 15 menit lah, 20 menit kurang itu dia udah nyampe di pos 3. Nah, dia tuh bikin tenda akhirnya. Kami pun masih lihat, mereka bikin tenda masih lihat. Akhirnya ya udahlah, hati-hati ya lah. Kami ninggalin center satu di situ sama si Alay. Udah lah, kamu yang penting kamu nanti tenang, kalau misalnya ada apa-apa kamu ke atas aja. Kami kan di pos 7, udah pasti di pos 7 kami camp. Soalnya berangkat Fajar yang nanti yang tahu, yang bikin tenda yang Fajar dulu di atas. Udah kayak gitu kami terpisah sama Alay sama Ayu belakang. Jam berapa itu sekitar? Berarti udah mau maghrib lah pokoknya. Jam 5-an ya paling. Jam 5 lebih. Udah jam 5 lebih kami nanjak. Soalnya kami waktu dari pos 3 ke pos 4 itu jalannya agak cepetan. Jadi paling nempuh waktu dari pos 3 ke pos 4 itu udah agak deket sih, sekitar 40 menitan dah. Sekitar 40 menit. Udah kayak gitu di belum pertengahan naik lagi. Kurang dikit naik ke pos 4. Horor banget. Beberapa menit sebelum pos 4 ya. Itu gimana tuh? Nah, dari kami tadi yang berarti sisa berapa ya? Sisa 8. 4 orang udah naik. 4 orang udah naik. Berarti kan 16 berarti tinggal 10. Ya, tinggal 10 orang. Tinggal 10 orang naik. Aku tuh biasa kalau di belakang udah bilang, "Oi, berhitung. Ya berhitung. Berhitung lah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena aku kan di belakangnya lagi Anggi. 8 9 10. Nah, si Anggi tuh agak aneh. Katanya dia mau nengok ke belakang, takut. Ya, aku mau nengok ke belakang takut. Apa sih? Kayaknya di belakang ada orang deh. Paling pendaki lain lah. Aku positif aja tuh waktu itu mikir. Ya. Tiba-tiba jalan paling sekitar 2-3 menit dia lari depan aku. Yan, kamu belakang gitu. Dia ketakutan tapi nggak mau bilang. Tapi aku udah tahu dia pasti kalau udah tahu. Dia ngasih center. Waktu itu ceritanya dia tuh waktu itu memang kondisinya udah gelap. Soalnya udah mau maghrib kan ya? Udah mau maghrib, tambahan mendung, tambahan pohon besarnya tuh kalau lewat jalur Bambangan tuh memang besar-besar gitu. Jadi pokoknya dari pos 1 udah nyampe pos 5 itu di dalam hutan banget sih. Waktu itu gerimis terus kan, masih gerimis. Jadi naik di udah mau naik ke pos 4. Aku akhirnya beraniin. Pokoknya mau nggak mau daripada aku penasaran, aku tengok belakang. Wah, anjir men. Ternyata bener. Jadi kami tuh 11 orang. Tapi nggak tahu orang apa itu. Ya? Pokoknya waktu itu, sumpah nih aku merinding, yakin.
merinding, benar-benar merinding. Mungkin dari 10 itu dilihat ke belakang Ada nambah 1 gitu nambah ya. 1. Coba siapa yang nggak horor banget? Horor terhoror tau. Nah, begitu kami naik di pos Tiba di pos 4. pos 4. Aku masih nggak percaya kalau itu di belakang. Dia tuh dia tuh kayak pendaki, dia bawa tongkat pendaki tuh. Terus dia pakai mantel tapi nggak bawa carrier. Dia pakai mantel yang itu loh, mantel yang besar itu. Batman gitu. Mantel Ya. Batman. Dia tuh Benar-benar sendirian berarti. benar-benar sendiri, tapi mukanya nggak kelihatan. Dia mukanya hitam, soalnya dia Ketutupan sama itunya ya. sama si mantel itu. Dia jalan terus dan anehnya udah nyampe di pos 4 dia hilang. Karena mungkin hilang atau mungkin dia kalau mungkin orang dia mungkin istirahat di mana, tapi logikanya pasti dia nggak mungkin lah mau istirahat sendiri. Apalagi di pos 4 kan ya, parah banget sih. Ya buat kalian yang tahu lah Gunung Slamet pos 4 kayak gimana lah, udah tahu sendiri. Gak perlu dijelasin ya. Perlu dijelasin karena memang udah jadi mungkin kalau sebagian orang bilangnya itu mitosnya, tapi kami sih percaya kalau memang eksistensi di pos 4 itu lumayan. buktinya orang situ juga kan nggak ada yang berani jual di situ kan. Pedagang situ tuh nggak ada yang berani, padahal pos 4 itu juga tapi sedikit informasi kalau dari pos 4 ke pos 5 itu nggak terlalu jauh. Iya, harusnya kan nggak begitu menakutkan ya. Tapi mungkin karena emang ceritanya dari warga setempat ya udah kayak gitu, terus emang ya dinamainya juga pos Marantu kan ya, samar-samar hantu jadinya ya mungkin ya udah melekat. Tapi ada yang bilang juga itu pasar setannya Gunung Slamet sih ya. Nah iya, pasar setan itu ya pokoknya tempatnya lah di situ. Tapi informasinya ya gitu, jadi pokoknya yang aneh-aneh deh kalau di pos itu deh. Pokoknya kalau istirahat ya bentar aja deh kalau menurutku. Benar, daripada nanti ada ya sama sekali gak direkomendasiin ya buat diri tenda ya. Di situ tuh udah nggak, jarang banget bekas camp, hampir nggak ada sampah. Karena takut di situ, orang tuh takut. Kalau nggak kepepet aja nggak ya. kepepet karena nggak tahu, karena nggak baca brosur. Bener-bener. Itu Nggak browsing dulu. singkat cerita kami di pos 4. Nah, yang orang menakutkan itu hilang. Udah bener-bener hilang. Jadi kami tuh bersepuluh lagi jalan. Pas banget tank itu azan maghrib. Di pos 4 itu persis. Jadi si Soleh bilang, yuk jalan lagi. Ntar lah. Maghrib lah. Bener sih emang maghrib ya, berhenti. Akhirnya kami berhenti. Ya ada yang berhenti, ada yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi aku di belakang tuh sama Anggi. Karena yang lain tuh belum kenal banget, baru tahu namanya aja. Karena waktu di rumah kenalan itu. Cuman 1-2 orang lah yang namanya tahu namanya Soleh Putra itu tuh. Ketika kita udah mau turun udah balik baru tahu namanya. Begitu aku sama Anggi ngobrol gini, Gi, tukeran lagi aja gimana? Nanti pas udah nyampe pos 5 aku di belakang lagi. Tapi dia nggak mau. Katanya, udahlah, aku nggak mau Yan. Pokoknya aku belakang sendiri. Nih, senternya aku kasih kamu lagi. Dikasih kan senter aku lagi. Ya udah. Katanya di pos 4 lihat itu apa? Oh belum. Di atas pos 4 berarti. Di atas pos 4 ya. Singkat cerita azan selesai, aku tukeran tuh sama Anggi. Gi, kamu kan nggak mau di belakang, bawa carrier dong. Akhirnya tukeran, dibawa carrier lagi. Aku bawa daypack. Naiklah kami. Berjalan paling baru 5 menit. Yang tahu nggak? Naik terus ada pohon tumbang sebelah kanan. Sebagai situ banyak pohon tumbang juga sih emang. Pohon tumbang yang gede sendiri. Di situ tuh Anggi sama aku tuh lihat orang tua. Ini orang tua. Dia tuh duduk sambil ngerokok di pohon tumbang. Terus sambil ngangguk kayak gini ke Anggi. Horor banget. Sendirian itu berarti? Iya sendirian. Terus udah ngangguk. Aku lihat juga sih emang, cuma aku lihatnya sekilas aja sih. Aku nggak maksudnya nggak begitu peduliin. Soalnya aku sendiri belakang sendiri. Bahaya banget. Aku takut diculik di belakang. Udah jalan berapa menit? Sekitar kan dari pos 3 sampai pos 4 itu deket. Paling sekitar 30 menit lah. 4 iya. Setengah 40 lah ya. Dari pos 4 nyampe pos 5. Ya 20 menit lah ya, sebelum setengah 7 lah pokoknya. Iya, soalnya kan agak lambat juga. Soalnya yang itu kan jalannya sempit, terus kan harus nunduk. Yang sebelum nyampe di pos 5. Nah, jalannya agak pelan karena kami bersepuluh. Pelan kami naik. Akhirnya nyampe di sana sekitar
6:30 kurang dah, 6:30 tuh kurang lah, masih jam 6 lebih lah. Nah udah nyampe, aku udah bilang sih sebenarnya kalau di pos 5 tuh jangan masuk karena sebenarnya nggak boleh masuk. Iya sih, bener banget sih. Denger cerita emang gimana ya, kalau di pos 5 itu kan ada shelter juga kan. Ada shelter itu kan ada tempat kayak buat terbahan juga. Shelter rescue sih kalau iya rescue ya. Itu tuh denger nih ya, bener apa salah nggak tahu juga sih. Kalau misalkan ada yang kecelakaan di atas gitu ya itu pasti singgahnya di situ dulu. Maksudnya kan dari pos 5 ke pos 1 tuh bener-bener hutan tuh. Jadinya di pos itu ada shelter, ya udah istirahat di situ dulu ceritanya. Ya pos gitulah. Pos transit. Nah. Ya pos transit, entah itu mayat, entah itu orang luka-luka. Soalnya pernah diceritain juga ada dulu yang tinggal di pos 9 karena jatuh. Dia transitnya di situ. Kalau yang patah kaki transitnya di situ. Soalnya nanti tim rescue yang dari tim 2-nya dari bawah pasti jemputnya nanti di situ gitu. Aduh udah bilang tuh, udah deh. Tapi mau gimana lagi kan udah capek basah, dingin ya. Kan. Jadi akhirnya naiklah, masuk. Nah aku sama si Anggi di luar udah bilang, kamu masuk enggak? Enggak lah, nggak mau masuk. Kenapa sih? Kan kamu tahu sendiri kan, pos 5 kan nggak boleh buat tidur. Itu kan tempat lama. Ya kan. Siapa tahu tuh tempat, kata si Anggi, ranjangnya tuh. Tapi mungkin sebenarnya sih kalau misalkan kita sama sekali nggak tahu sih mungkin malah aman ya. Iya, karena mungkin ya. Mungkin karena kita baca atau kita tahu dari orang, jadi kita parno sendiri, mungkin jadi apa ya orangnya ya sugestinya ya, gitu sugesti tuh. lah, paham lah. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, memang waktu itu perjalanan itu memang merinding, semua bilangnya merinding karena pas cerita tuh akhirnya mereka cerita itu merinding semua. Ya, jadi sebelum lanjut ya, itu kan istirahat di situ kan lama ya. Waktu itu tadi kan aku udah nyampe pos 7 duluan nih. Nah pas istirahat aku juga kan ngobrol-ngobrol sama si Alpin kan. Duh Pin, kok lama banget ya mereka nggak nyampe gitu. Akhirnya karena nggak tahu kenapa aku sendiri pengen banget turun gitu, pengen ngejemput rombongannya si Rian dan kawan-kawan yang lain. Akhirnya padahal itu lumayan sih, maksudnya posisi juga udah capek tapi nggak tahu kenapa pengen turun. Akhirnya pas maghrib ya lebih dikit lah, itu udah posisi gelap. Udah 6:30 lebih lah, 6:30-an. Sekitar enggak, 6:30. pas aku turun. Oh iya, kamu turun dulu ya? Iya, aku turun kan jam 6 lebih dikit lah. Iya pokoknya nggak tahu kenapa aku pengen banget turun. Akhirnya turun sendirian tuh, posisinya udah gelap, bawa senter lari ya karena emang rada takut juga, tapi nggak tahu kenapa pengen banget turun gitu. Nyampe di sekitar di atas pos 6 persis itu aku ketemu sama yang 2 rombongan kita yang mencar sama rombongan kalian kan. 2 orang ya, aku bilangin lah mendiriin tenda di samping shelter gitu kan. Setelah itu ya aku turun lagi lari tapi nggak tahu kenapa sih ya takut berani, tapi emang karena penasaran sama apa yang aku rasain gitu, pengen banget turun. Ya udah akhirnya turun lanjut akhirnya sekitar 6:30 lah ya aku tiba di pos 5. Waktu itu aku tiba di pos 5, ya udah ketemu deh sama rombongan mereka. Oke, jadi nggak lama setelah saya nyampe di pos 5, lihat mereka lagi istirahat dan katanya emang udah cukup lama ya. Akhirnya ya udah saya ngajak mereka buat lanjutin perjalanan karena memang aku sama Alvin juga udah pingin tenda di pos 7. Akhirnya kita pun beres lah, setelah itu kita nanjak. Nah nggak lama setelah kita nanjak, paling belum sampai 10 menit lah ya, 5 menit lah, 5-7 menit jalan, itu salah satu teman kami pingsan, tiba-tiba pingsan. Dan itu horor. Ya udah itu sih kita udah panik banget sih semua ya. Soalnya kenapa aku bilang horor? Yaitu pingsannya itu gejala hipotermia. Jadi gimana sih, orang gigil terus giginya sampai iya gitu banget, udah bergetar banget pokoknya. Giginya tuh sampai bergetar gitu, ketak gitu. Itu udah panik banget. Akhirnya kita semua ngegerombol ke dia. Kita usap tangan sama kakinya biar hangat kan, karena memang kita kira juga hipotermia. Ya udah hipotermia, orang tiba-tiba pingsan. Coba siapa yang nggak panik?
pokoknya waktu itu ya udah. Yang Pokoknya di depan panik dia. aku suruh juga coba cari ke depan ada tenda nggak, kalau ada ya udah masukin ke tenda, ada yang nyari ke bawah. Aku nyari ke bawah, dia nyari ke atas. Aku nyari air hangat, dia nyari tenda. waktu itu ya udah kita ngegerombol waktu itu sampai tangannya si Soleh ya dimasukin ke mulutnya ke cewek itu. Katanya soalnya dia tuh takut kena gigit lidahnya, nanti kalau lidahnya kena gigit kan bisa diputus, jadi mending dia tangannya dimasukin waktu itu udah digigit kenceng aja sih waktu itu ya, sampai sakit banget memang. Si jarinya si Soleh juga sampai berbekas gigi. Dia juga udah bilang kesakitan, tapi gimana, maksudnya udah posisi tangannya dia yang masuk ya. Waktu itu ya udah, karena akhirnya kan kamu yang nemu di udah dapat kan ada tenda ya? Sekitar ya naik turun 5 menit ada tenda. Nggak nyampe lah, paling berapa meter lah ya? Iya, berapa meter ada tenda di sana. Akhirnya ya udah, setelah izin sama yang punya tenda, akhirnya kita bawa tuh yang pingsan tadi ke tenda. Nah, kami kira kan yang pingsan itu kan dia tuh tipenya cewek kurus, nggak begitu berat-berat banget sih, sekitar 45-47 kilo lah. Iya. Aku rasa kayak gitu. Dan di sini mulai dapet keanehannya. Aneh banget sih. Kalau kalian tahu di film Kramat ya, itu kan ada scene yang dimana si cewek waktu pingsan di atas kasur kan diangkat banyak orang, itu nggak kuat. Itu bener-bener kita alamin sih di sini. Itu bener-bener real. Itu kami tuh bersembilan. Yang sekitar 5-7 orang ya, 5 orang ngangkat ya? Iya, 5 orang bersembilan, cowok semua. Dan enggak, cewek ini. Iya, maksudnya yang kami bersembilan, yang ngangkat itu sekitar 4-5-6. Iya, sekitar 5-6 lah. Kalau tuh nggak ada yang kuat satupun, naikin tuh gak ada yang kuat. Sih. Pertama tuh bercoba berapa kali berat lagi, dan sampai ada yang bilang, akhirnya kami tuh lepas carrier semua tuh. Ada yang bawa carrier, ada yang ngangkat. Karena juga jalur juga sempit banget ya. Paling sekitar jalurnya tuh kalau naik ya. Kalau naik dari pos 5 sampai dengan pos 6 itu paling lebarnya itu sekitar semeter. Paling lebar tuh 1,5 meter paling lebar. Nah, itu buat kami berjalur bikin berenam, kami naikin si cewek tadi, nggak ada yang kuat. Dan akhirnya setelah kami berusaha terus akhirnya angkat pelan-pelan banget dan berat banget. Udah nyampe turun sampai turun kami masukin tenda. Di situ horornya, di situ paling horor. Kenapa aku bilang paling horor? Karena yang tadinya dia pingsan cuman menggigil, di situ dia bangun. Tapi nggak, maksudnya dia sadar gitu. Dia sadar, tiba-tiba tuh dia nangis. Iya sih, emang waktu itu setelah emang dia kayak pingsan gitu, tiba-tiba bangun dia. Ya kita tahu sih waktu itu bukan dia. Jadi dia bangun tiba-tiba kayak teriak-teriak kayak orang kesurupan sih, Bang. Kita tahu lah dia sedang kemasukan waktu itu. Asli itu parah banget sih. Dia teriak-teriak, ngejerit-jerit kayak orang kesurupan. Gimana sih, kalian tahu lah. Bukan kayak orang kesurupan, dia emang kesurupan, cuy. Dia emang kesurupan banget sih. Itu seumur-umur saya naik gunung manapun, maksudnya baru pertama kali tuh ada satu rombongan kita yang kesurupan di gunung. Itu bikin jantung tuh mau copot, sumpah. Karena kami takutnya tuh, jangan-jangan dia nggak sembuh, jangan-jangan dia nggak bisa keluar. Apalagi di Gunung Slamet. Apalagi di Gunung Slamet. Pas juga kita tuh di sana tuh jadi, nah mungkin saya tuh mikirnya, saya belum mikir tuh waktu itu, belum mikir bahwasanya dia karena haid apa karena mens, itu kan nggak tahu. Nah, orang waktu itu kita kan udah panik banget ya. Udah kita baca aja apa ayat yang kita yang bisa hafalin bisa kita baca. Dan tapi banget, memang benar-benar dia tuh nggak mau keluar. Kenapa aku bilang nggak mau keluar? Dia terus jerit, teriak-teriak. Pokoknya pandangannya tuh tajam banget, pokoknya nakutin deh. Bener, aku aja sampai aku tuh satu rombongan itu ya bisa dikatakan ya, aku tuh berani kalau sama hal kayak gitu. Tapi hari itu tuh aku juga panik. Orang sampai aku baca ayat aja salah. Ini udah panik semua, tapi ya cukup lama ya waktu itu. Akhirnya sampai pada akhirnya dia juga akhirnya sadar sendiri.
kita mulai ajak ngobrol tuh waktu itu, ajak ngobrol, kita tanya kan bunga mau apa, maunya apa, mau iya, minum atau makan, iya kita buatin lah. Waktu itu dia cuma minta air putih doang sih. Dia sambil ngangguk-ngangguk minta air putih. Tapi aneh gitu, maksudnya pandangannya juga aneh. Dia pandangannya tuh kayak setengah sadar tapi kosong. Enggak ya, kayak kosong banget gitu. sih. Begitu dia minum ya, dia tidur lagi. Dia rebahan lagi sih. Rebahan lagi dia merem. Begitu enggak lama ya. Enggak lama terus dia buka mata. Gitu ditatap sih. Tuh. Horor banget sih. Posisi kita kan apa? Posisi kita kan waktu itu melingkar. Jadi kita lagi asik ngobrol kok tiba-tiba mata dia kebuka, maksudnya tiba-tiba kayak dia melotot. Satu demi satu tuh teman-teman kita tuh dipandangin satu-satu, diliatin pelototin satu-satu. Itu parah banget sih itu. Sumpah ini bro, gua sampai merindingnya gila. Karena memang real terjadi sama kita, bener-bener nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang lebih-lebihin, memang kayak gitu. Dan waktu itu dia itu lebih horornya lagi, kalau cuman melotot terus mandangin sih nggak begitu masalah. Dia ketawa men, coba ya, waktu parah banget sih, maksudnya udah melotot gitu ya, kita kan udah panik lagi ya, dikira udah sembuh. Tiba-tiba nggak, ya kita coba nanya, tapi ya kayak udah panik gitu. Nggak lama kemudian itu cewek Jakarta dulu. Ada cewek Jakarta itu tiba-tiba masuk ke tenda kita. Emang posisi mungkin tahu dari orang-orang di sekitar sih, ribut-ribut sih. Memang dari tenda-tenda di bawah juga naik karena pengen tahu ada apa gitu, ada apa. Iya, akhirnya ya udah pas dia tahu nggak masuk kan, dia bilang juga kita nggak mau ganggu, maksudnya kita nggak mau ganggu, iya, tolong jangan ganggu kita nggak mau ganggu gitu lah, ayolah kita saling berdampingan gitu. Banyak lucu banget sih, lucu banget sih memang. Jadi dia pas dia habis ngomong kayak gitu, si cewek itu ketawa, buset, pas ketawa itu parah banget sih. Kita tahu itu bukan ketawanya dia. Tahu nggak ketawanya si Mbak Kuntil lah, itu real banget, real terjadi, bener-bener kita alami ya. Sampai aku tuh sendiri sampai bingungnya gini, ya ampun, ini kalau nggak sampai nggak sembuh anak orang gimana nih? Iya makanya. Pokoknya kami bertanggung jawab karena mungkin karena kan kami bilang tanggung jawab lebih dekat, terus kami yang bawa sampai sana gitu. Ya udah, habis itu tahu nggak juga di luar tenda itu lebih ini lagi, rame aja banget karena bukan temen-temen sih, maksudnya orang-orang yang di tenda bawah itu naik semua sampai berhubung di luar tenda tuh. Habis itu nah si ini yang tadi si Bunga itu yang dia masih ketawa-ketawa, masih kayak gitu, akhirnya kami semua tuh berdoa. Ya udah, kita baca doa lagi, panik lagi. Terus kami baca doa, konsen baca doa, dia akhirnya sembuh sendiri lagi. Dia tidur, dia tuh pingsan. Dia pingsan sampai ya entah itu tidur, entah itu pingsan. Sampai memang kami nggak sadar sampai jam 12:30 kan. Sampai ya udah, pokoknya abis kejadian itu kan ya udah, kita kira juga si cewek itu kan udah sembuh lah, ya udah istirahat. Nah kita juga abis itu jujur kita bingung. Satu, karena abis kejadian itu kita tuh diem semua, nggak ada yang tanya-tanyaan gini, nggak ada yang ngobrol, nggak ada. Pokoknya kita tuh kerasa kayak abis kenapa kayak bangun tidur gitu. Dia bengong, mereka tuh bengong semua. Iya, dia bengong, apa yang terjadi gue juga bengong kan. Akhirnya dia masih tidur, akhirnya kami berberes. Tapi itu kondisi carrier, tas itu masih di luar tenda semua. Udah nggak peduli banget. Udah nggak peduli. Udahlah, hilang dah kalau ada yang ngambil. Waktu itu kan kita bersebelas ya. Bersebelas karena emang tenda yang kita bawa tinggal satu, yang lain udah dipasang di pos 7, dan tenda satu itu pun ya kita pasang buat 3 orang yang punya tenda yang kita tempati itu. Kita bangun pun di lahan yang miring, sebenarnya nggak enak banget sih, tapi ya kondisi darurat gimana lagi. Akhirnya kita berembuk. Oh ternyata ya udah 4 orang dari kami, 9 orang tadi. Iya, ya udah nanjak. Ada si Anggi, si Putra, Irfan sama si Tegar. Iya, mereka berempat naik lah. Itu pun ya mungkin terpaksa banget sih. Si Anggi itu setahu aku dia tuh nggak berani banget sih. Terus ketambahan Putra, aduh udah deh. Pokoknya mereka tuh tinggal mental setengah yang berani setengah tuh baru naik.
Asli itu parah banget sih. Sebenarnya aku udah pakai carrier, tadinya udah pakai carrier mau berangkat, tapi sama dia nggak boleh. Udah sih kamu di sini aja bro, kamu pokoknya di sini sama aku, temenin aku gitu. Ya udah pokoknya setelah itu semua dari gitu nggak, setelah mereka cabut kita di dalam tenda udah nggak posisi, udah kita bener-bener sama sekali nggak ada yang berani keluar ya. Waktu itu malah si Soleh sempat kencing, sebenarnya nggak boleh, jangan ya. Kalau temen-temen di gunung terpaksa nggak berani, harus berani keluar tenda kencing pokoknya di luar lah di tanah itu deh. Karena emang tapi emang bener-bener mencekam banget. Yaudah dia kencing di botol. Tahu nggak? Parah banget sih. Satu lagi dia tuh gini. Sewaktu kami malam itu mencekam, kami tuh diem-dieman, nggak ada ngobrol, nggak ada apa, pasti Soleh kencing. Itu rasanya memang kayak di luar tenda itu memang ada yang ngawasin gitu, tau gak sih? Jadi emang kayak seliwar gitu ya. Kayak rasanya tuh denger suara kain ditarik, digeser-geser gitu, di apa? Pokoknya kayak kain ditarik lah gitu. Tarik, tapi kena daun-daun kering itu gimana? Krek gitu. Jadi nggak bunyi langkah kaki gitu. Nggak bunyi langkah kaki sih. Kain diseret doang. Terus ada angin-angin itu, anginnya tuh angin-angin spoi-spoi gimana itu, angin lembut lah, angin-angin lembut kayak gitu. Nah sementara kami masih mencekam di dalam sampai 12:30 si Bunga tadi tuh bangun. Dia bangun minta minum. Nah karena dari berenam ya? Bertujuh di dalam tuh nggak ada yang berani. Akhirnya aku keluar biar carrier yang ada airnya, yang ada nesting sama ada kompor. Kamu udah niat tuh? Dia lapar banget nih, makan aja dulu. Iya, pas abis kejadian itu persis, tapi udah mikir sih, nggak mikir lapar, nggak pikir akhirnya kencing. Orang aku aja pengen banget kencing, ya ditahan bener-bener sampai pagi. Kalau aku sih jam 3-an tuh udah nggak kuat. Akhirnya aku keluar kencing. Aku beraniin tuh. Wah pokoknya udah campur takut. Ya takutnya kayak gitu. Pas lagi kencing tiba-tiba atau gimana kan ya. Takutnya diculik, sebenarnya takutnya lebih diculik sih. Parah banget sih waktu itu malam itu. Ya setelah jam 3-an emang niat awal sih emang kita mau summit pagi banget ya. Pagi banget niat summit itu jam 5 karena kita mau nyari sunrise-nya yang bagus. Cuman karena memang kondisinya kayak kita juga capek gitu, banget. Ya, Abis mencekam dari malam tidurnya juga tidur gimana sih? Iya, tidur ayam. Tidur ayam. Gimana ya tadi? Kayak orang yang tidur tapi takut, mau nggak tidur takut, tapi mau tidur juga takut gitu. Ya akhirnya ya udah setelah pagi kita bener-bener nunggu siang ya, maksudnya nunggu matahari sekitar 6:30 deh. 6:30 lah kita baru jalan lagi. Nah dari situ sih udah aman kan ya, sih, maksudnya dari kita kan di bawah pos 6 persis ya, antara pos 6 pos 5 lah ya. Dari situ kita jalan sekitar jam 8:30 ya, puncak. Kita foto-foto di atas, kita keliling-keliling. Tapi aman sih memang udah rame banget juga. Karena emang weekend ya. Weekend juga memang ada pembukaan pos baru, namanya pos apa ya? Iya ada Gunung Malang ya? Iya Gunung Malang itu pos baru Gunung Malang memang pembukaan base camp baru juga yang naik lumayan banyak, jadi kita ketemu di puncak. Alhamdulillah juga udah ramai, jadi nggak begitu menakutkan. Waktu udah pagi sih emang udah karena jam 9 ke jam 10 itu matahari tuh kerasanya bakar panas banget, akhirnya kami turun. Ya akhirnya kita pun paling di atas 1,5 jam ya? Sejaman lah. Kita foto-foto udah nikmatin alam, ya udah kita turun nyampe di base camp sekitar pukul berapa ya, jam 7-an ya? Jam 7 jam 7 malam kita baru sampai di base camp. Ya udah kami kita ada yang istirahat, mandi, ya makan, bersih-bersih. Habis itu kita turun jam 9-an ya. Kenapa kita bilang turun? Karena dari base camp ke rumahnya si Fajar waktu itu jadi base campnya, karena transit kita itu memang tinggi, dataran tinggi. Kalau pos Bambangan itu udah termasuk desa tertinggi di Kabupaten Purbalingga, paling tinggi sih menurut aku, karena ya ibaratnya desa terakhir lah sebelum memulai pendakian. Waktu itu kita
turun nyampe rumah sekitar jam 11 11 malam lah. Karena kami pelan-pelan. Iya, kami pulang Juga nyari makan, nyari ATM lagi, nyari pokoknya yang perlu keperluan-keperluan mampir. Soalnya pagi kayaknya jam ini harus sudah pulang katanya kayak gitu. Tapi akhirnya kami duduk-duduk sampai di rumah, maksudnya kami sampai di rumah makan terus udah kita ngobrol. akhirnya ya udahlah, udah di rumah ya udah kita cerita semua yang dan ternyata ala itu alay. yang 2 orang ngecamp di antara pos 3 sama pos 4 itu juga digangguin sama mbak juga. Itu sekitar jam 3 pagi deh. 3-4 lah ya. Paginya. 3-4 katanya pas cerita udah di rumah. Yaudah itu ada suara Mbak Kunti yang ngeganggu banget sih. Tendanya dia cerita gitu digoyang-goyang gitu deh. Sampai dia pakai headset pun masih Pakai headset, kedengeran. pakai tembus. Karena emang juga di situ dia juga sendirian ya. Juga Bener-bener salahnya sih aku, memang bukan salahnya aku. Aku udah bilang, kamu serius mau camp di sini waktu dibilang di gitu ya? Iya bro, gak apa-apa ya. Memang karena camp di situ juga menurut aku kalau biasa di tempat camp ada bekas camp-camp darurat kan pasti ada lah. Bekas-bekasnya itu memang di situ nggak ada. Memang dia camp itu di jalan persis. Iya, Jalur. ada tempat maksudnya ada lahan terbuka tapi itu jarang banget sih ada orang camp di situ. Ya mungkin kalau ramai banget tapi Mungkin emang kalau udah emang meludak mungkin baru camp di situ. Cuman kalau menurutku jangan rekomendasi. Kalau rekomendasi aku mending jangan camp di situ sih. kalau rekomendasi kita sih ya Tetap pos pos 1, aman. 2, 3, Kalau 5, 6 pun ada lah buat 3 atau 4 tenda. Setelah itu pos 7 lah terakhir. Udah sih itu aja. Maksudnya cerita yang benar-benar pengalaman Oh iya, kita satu lagi. pertama. Waktu aku ketemu kita itu kan kita di base camp. Di base camp aku tuh ketemu sama yang punya base camp. Ya maksudnya pengurus base camp itu. Di pengurus base camp dia mungkin punya lah kayak tahu lah ya. Apa kejadian walaupun gak ada yang cerita dia tahu. Mas, kamu di atas tadi kejadian kayak gini, katanya ada kesurupan ya. Oh, pasti kamu tidur di mana di pos 5 ya? Pos 5 apa namanya? Pos 5 itu yang ada shelternya juga sih. Di pos 5 di shelter memang aku bilang tuh jangan lama-lama kalau mau istirahat, jangan, nggak direkomendasikan kalian masuk tidur, nggak direkomendasikan, jangan ya. Tapi kalau misalkan dalam arti kalian ya udah pengen tidur di situ sekalian sih ya nggak apa-apa, mending tapi di luar tapi mending di luar juga sih. Kalau ya harus bawa tenda juga sih, harus di luar, tapi jangan tiduran lah, apalagi kan posisi kalian juga capek, keringetan, tiba-tiba tiduran habis itu jalan lagi kan itu bahaya banget sih sebenarnya. dan dia bilang, Mas lain kali hati-hati kalau mau nanjak, cek teman-teman kalau mau bawa cewek ya, cek jangan sampai dia itu lagi posisi berhalangan berdapat ikut naik. Kamu resikonya di kamu nanti, pantesan kamu itu naik tuh bener-bener Digangguin banyak terus ya. gangguin terus karena memang udah tahu. Tapi ya jadi cerita sih gimana ya. Jadi pengalaman lah Pengalaman intinya buat yang jelas kita. Tadinya kita nggak percaya kalau sama hal-hal kayak gitu, maksudnya loh masa sih cuman mens doang jadi berapa ibaratnya. Tapi bukan karena kami mengabaikan, tapi maksudnya kami udah tahu, cuman kami itu nganggapnya itu cuman ya mitos aja sih gitu. Bukan berarti kami mengabaikan bahwasanya mens itu nggak apa-apa naik gunung tuh enggak gitu. Cuman karena kami udah merasakan sendiri jadi kami bisa berbagi pengalaman. Jangan sampai kalian bawa temen cewek kalian, apa kalian yang cewek-cewek naik ke gunung dalam kondisi mens itu jangan. Iya sih, bener banget sih. Karena itu bukan cuma mitos, emang kita ngalamin sendiri. Yaudah ya, mungkin cukup sekian ya, udah lama juga kita cerita-cerita. Kalian bosan nanti? Kalian bosan. Mungkin cukup sekian cerita pendakian kesempatan kali ini. Untuk cerita-cerita berikutnya akan saya ceritakan di kesempatan berikutnya. Saya Fajar Eko Prasetyo, sampai jumpa.